Renungan Singkat Dehonian, edisi 24 Februari 2017. Bersama saya, Romo Albertus Joni, SCY. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 10 ayat 1-12. Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya padanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus pada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid bertanya pula pada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya pada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia juga berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, aku ingat tentang kisah tentang sepasang suami istri muda yang selalu bersama naik motor menuju ke tempat kerjanya. Suatu pagi sang suami berkendara lebih ngebut dari biasanya. Istrinya yang tidak pernah memakai helm karena takut merusak tatanan rambutnya mengeluh, "Pelan-pelan saja sayangku." Sang suami tertawa, "Ini menyenangkan kok." "Tidak, ini tidak menyenangkan. Aku mulai takut kalau kau ngebut," kata sang istri. Sang suami tampak tersenyum. "Oke, kalau begitu katakan dulu kau mencintaiku." Sang istri yang cemas berteriak menjawab, "Baik, aku mencintaimu. Sekarang jangan ngebut lagi." Sang suami seolah-olah belum puas. "Sekarang peluk aku erat-erat." Dan sang istri pun memeluknya erat. Tetapi lagi-lagi permintaan sang suami terus datang. "Sekarang lepaskan helmku dan kamu harus memakainya. Helm ini membuat kepalaku sakit." Sang istri pun sekali lagi menurut. Koran esok pagi memuat berita tentang pasangan ini. Sepasang suami istri menabrak pembatas jalan raya dengan kecepatan tinggi karena rem yang belong. Sang suami meninggal di tempat. Ia sebenarnya tahu bahwa rem motor tidak bekerja, tetapi ia tidak ingin istrinya panik. Ia meminta sang istri mengatakan cintanya dan memeluknya untuk terakhir kali. Lalu sang suami menyerahkan helmnya agar istrinya selamat, walau sang suami tahu bahwa itu artinya ia sendiri akan mati. Sahabatku yang terkasih, hidup kita betapapun kejam dan berat, mengisahkan pula hal-hal indah yang amat berharga. Kisah tentang seorang yang kita cintai dan rela memberikan hidupnya untuk kita karena mencintai kita. Sayang, kadang-kadang kita tidak lagi sadar betapa berartinya mereka sampai maut datang dan memberi perpisahan yang menyakitkan.
Maka sahabatku yang terkasih, hari ini marilah berdoa sejenak untuk mereka yang mengasihimu dan yang kau kasihi, terutama mereka yang menjadi pasangan hidupmu, yang pernah berjanji setia di depan altar Tuhan untuk setia mencintaimu sampai maut memisahkan kalian. Semoga esok kau bangun dengan kesadaran baru bahwa hidup kita ini baru berarti kalau kita belajar memberi diri dan mencintai mereka sampai maut memisahkan kita. Doa dan berkatku menyertaimu selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.